Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nyi Blorong. Nyi Blorong, Panglima Ratu Kidul, tempat mencari pesugihan. Amuk gelombang samudera di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan aneka kisah mistis. Pantai selatan Pulau Jawa yang garang gelombangnya itu dalam mitologi ternyata sebuah imperium atau kerajaan makhluk gaib. Ratunya yang terkenal adalah Nyi Roro Kidul. Cerita mistis Nyi Roro Kidul mendominasi kisah-kisah mistis di kalangan masyarakat. Bahkan tidak hanya mendominasi kisah mistis lain, Nyi Roro Kidul juga menghasilkan kisah mistis lain. Misalnya kisah mistis Nyi Blorong. Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Dari bagian pinggang ke atas, ia berwujud wanita yang sangat cantik. Namun, bagian bawah badannya berwujud ular. Nyi Blorong adalah panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul yang menguasai pantai selatan Jawa. Banyak versi kisah tentang Nyi Blorong. Ada versi bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan. Seperti ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin dalam bukunya berjudul Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa. Dalam buku tersebut dikisahkan mengenai versi kelahiran Nyi Blorong yang diakui anak Kanjeng Ratu Kidul. Dalam buku tersebut dijelaskan Nyi Blorong menetas dari sebuah telur yang dititipkan kepada seorang pertapa bernama Ki Ageng Tambir di gua yang sekarang disebut Karang Bolong di Pelabuhan Ratu. Kala bertapa itu, Ki Ageng Tambir diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul menunggu saat-saat telur dalam kotak kaca menetas. Saat itu mendadak datang seleret sinar yang menghujam masuk ke dalam goa. Sinar tersebut menghantam kotak kaca dan kemudian kotak tersebut pecah dengan disertai suara ledakan yang menggelegar. Ki Ageng Tambir melihat ada seekor ular kecil. Awalnya Ki Ageng Tambir kecewa melihat ular tersebut. Tetapi ia terkejut ketika ular itu terus membesar sampai menyerupai naga. Seiring dengan perubahan cuaca yang kian terang, ular naga yang besar tersebut pelan-pelan juga berubah wujud menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Berselang satu purnama kemudian, gadis cantik itu diberi nama Ratu Kidul yakni Nyi Blorong. Nama yang cukup menggetarkan bagi yang mendengarkan. Sejak pemberian nama Nyi Blorong itu, Ki Ageng Tambir tak diperbolehkan lagi berada di dalam gua. Gua itu lalu dikenal sebagai Gua Pesugihan. Ki Ageng Tambir pun didapuk menjadi juru kunci di gua tersebut. Ia juga mempunyai tugas untuk mengantar siapapun yang ingin mencari pesugihan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia. Nyi Blorong memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Kurung 11, Prabu Jaya Cakra. Terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah, dia diusir dari keraton. Nyimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nyimas tersesat.
Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan, yaitu Nyi Roro Kidul. Oleh Nyi Roro Kidul, gadis cantik itu diminta untuk menceritakan kronologis sampai dirinya masuk pintu gaib. Merasa iba dengan apa yang diceritakan, Ratu Laut Selatan itu menerimanya. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga mengganti namanya menjadi Nyi Blorong dan diberikan kesaktian untuk berubah rupa jadi ular. Mula-mula Nyi Blorong biasa-biasa saja seperti makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu, Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Dikisahkan selama memimpin, Nyi Blorong selalu sukses. Pasukan jin-jin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan pantai selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia. Untuk tugas ini sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya. Nyi Blorong akan memberi manusia kekayaan asal saja dia mendapatkan tumbal. Konon, tumbal dari kekayaan yaitu manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan pantai selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong akan mencapai titik maksimal ketika bulan purnama. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok perempuan yang mengenakan kebaya hijau. Ia lantas akan menjadi siluman ular raksasa ketika bulan mulai mengecil. Pesugihan Nyi Blorong. Masyarakat juga percaya bahwa Nyi Blorong dapat membantu mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Diceritakan, setiap Nyi Blorong datang, ia akan meninggalkan kepingan emas dari sisik-sisik di tubuhnya di tempat orang yang meminta pesugihan. Namun, pesugihan Nyi Blorong membutuhkan tumbal arwah manusia yang meminta pertolongan kepadanya. Saat meninggal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian keraton gaib di Laut Selatan Jawa. Di samping itu, Nyi Blorong juga meminta tumbal dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kecantikannya. Itulah kisah tentang Nyi Blorong dan pesugihannya. Semoga kita semua selamat dari tipu daya setan yang terkutuk. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.